Dan ya, yang terakhir nih ya, harus selesai nih. Dan ya, yang terakhir nih ya, harus selesai nih. Kalau nggak selesai, pokoknya ya, siap, sama-sama. Udah, tanda tangan sekarang. Pernyataan sekaligus sanksi kalau mengadakan kegiatan itu. Perihal ini sudah bertahun-tahun sampai kurang lebih 3 tahun selalu kami dipancing amarah bahwa sebetulnya sudah ada kesepakatan sebelumnya tempat ini tidak digunakan dan selalu berkali-kali kami dipukuli, bahkan aparat juga dikangkangi. Oleh karena itu sebetulnya ini murni adalah penegakan hukum, ini murni adalah sebagai bentuk keadilan. Oleh sebab itu janganlah permasalahan ini dibesar-besarkan dan kami mohon tetap menjaga. Lagi dan lagi, kalau nggak berulah kalian ini kayaknya kurang aja tuh. Ada-ada aja memang kalian ya, harus tiap hari itu aja permasalahan. Apa salahnya beribadah? Ini mau disegel guys, ditutup gara-gara perizinannya katanya gitu. Sama mereka datang berbondong-bondong. Kita memang punya cinta kasih yang sangat besar, tapi kalau soal ibadah tolonglah. Ini ibadahnya di ruangan, koknya nggak mengganggu sama kalian, kecuali ibadahnya di jalan gitu kan. Menutup jalan, izin menutup jalan, nggak bisa lewat. Kalian kalau ibadah kayak gitu, kami nyari kok jalan yang lain, gaknya kami suruh kalian mengganggu jalan walaupun kalian ibadah di jalan, nggak apa-apa. Ini di ruangan ya kan, di ruangan. Kenapa kalau misalkan ibadah di situ kayak mengganggu apa sih gitu, apa? Gak usah lah palai riri kali kan kalau ada yayasan yang buka tempat doa ataupun gereja gitu. Karena kalau dibandingkan dengan masjid itu berbeda sangat jauh jumlahnya. Karena gereja itu cuman kayak di sini di Serang, gereja itu cuma ada 4 ya. Sedangkan masjid bisa kalian lihat di mana-mana ada. Tolonglah ya, salam toleransi, jaga agama masing-masing. Karena perbuatan kita itu mencerminkan agama sendiri ya. Kalaupun salah karena perizinannya, bolehlah dibicarakan baik-baik. Nggak perlu kayak gitu kalian berbondong-bondong kayak mau demo. Bisa kan 1 orang ngomong baik-baik sama pendetanya apa siapa kek. Lihat video ini saya malu sebagai umat Islam. Ya, kenapa loh? Kenapa? Dan bapaknya itu waktu diwawancara berbicara keadilan yang seperti apa? Alasannya dibubarkan karena gedung tersebut tidak memiliki IMB, tidak punya izin pembangunan. Dan selain itu mereka tuh nggak punya gedung, mereka mengadakan ibadah Jumat Agung di gedung yayasan tersebut. Apa salahnya gitu? Orang kita mengadakan pengajian di mana aja boleh kok ya. Selain itu juga ya, kalau memang berbicara keadilan, yang adil itu kalian yang mayoritas. Jika ada saudara kita minoritas kesulitan mendirikan bangunan karena dipersulit izinnya, ya kita membantu. Katanya kita rahmatan lil alamin, yang benar ya kita membantu supaya mereka dipermudah dalam beribadah. Bukan malah kalian habis sholat Jumat rame-rame bubarin, mereka nyegel, Satpol PP-nya ikut, nalar dalam beragamanya nggak ada. Ya, dan kalian bisa lihat berapa persen, 85% kemungkinan masjid-masjid di Indonesia yang berdiri itu tanpa izin. Ini hanya saya capture judul berita dari DMI, Dewan Masjid Indonesia. Banyak sekali, ribuan, ratusan ribu masjid berdiri di Indonesia tanpa izin. Tetapi bebas berdiri. Kenapa? Karena kita mayoritas. Iya, karena kita mayoritas jadi kita bebas. Malulah seharusnya kita tuh kalau mayoritas tuh mengayomi. Ini habis sholat Jumat loh, habis sholat Jumat, habis beribadah, habis menghadap Allah, terus keluar berperilaku destruktif. Kayak gimana gitu? Aduh, saya benar-benar nggak ngerti ya. Orang luar melihat Indonesia tuh toleransinya tinggi, nggak tahu di dalamnya banyak sekali intoleransi. Orang mau mendirikan rumah ibadah, mau beribadah susah. Padahal ini hari raya mereka loh, ini Jumat Agung Paskah, ini hari raya mereka. Ini ibadah Jumat Agung Jemaat Oikumene Tesalonika di Teluk Naga, Tangerang. Dan ini reaksi umat Islam warga di situ terhadap ibadah Jumat Agung Jemaat Oikumene. Dengar. Ya, harus selesai. Kalau nggak selesai, pokoknya tanda tangan sekarang. Pernyataan sekaligus sanksi kalau mengadakan kegiatan itu.
selalu kami dipancing amarah bahwa sebetulnya sudah ada kesepakatan. Ini adalah penindasan Zionis syariah terhadap umat minoritas di negeri ini. Lucunya orang-orang zalim ini setiap hari teriak protes terhadap penindasan Palestina. Gimana menurut kalian? Pantas gak orang-orang zolim penindas umat minoritas ini protes terhadap penindasan di seberang lautan? Tribut Israel, menurut saya bangsa kita tuh belum pantas protes-protes Israel penjajah. Protes Israel penjajah, kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas, Bang. Bang, saya mau tanya, Bang. Gak pantas. Mau bilang. Muncul lagi, aku nggak tahu ya, setiap hari-hari besar di gerejawi, baik itu Natal, Paskah, atau apalah itu ya, muncul lagi ini masalah. Usai ibadah Jumat Agung, kantor Yayasan Tesalonika Teluk Naga disegel Satpol PP. Kenapa sih, ya ampun tuh. Mari kita dengarkan keterangan dari bapak-bapak ini ya, saudara kita ini. Sampai kurang lebih 3 tahun selalu kami dipancing amarah bahwa sebetulnya sudah ada kesepakatan sebelumnya tempat ini tidak digunakan, dan selalu berkali-kali kami dibohongi, bahkan aparat juga dikangkangi. Oleh karena itu sebetulnya ini murni adalah penegakan hukum, ini murni adalah sebagai bentuk keadilan. Kata bapaknya, ini murni untuk penegakan hukum, ini murni untuk menegakkan keadilan. Pertanyaanku, Pak, keadilan yang mana? Nih ya, oke lah ya, maksudnya tidak ada surat izin pendirian rumah ibadah di tempat tersebut. Pertanyaannya, ketika mereka urus surat izin, Pak, apakah kalian mengizinkan nggak? Enggak kan? Susah banget loh. Ya, orang Kristen itu membangun gereja atau meminta izin untuk pembangunan gereja, pembangunan tempat ibadah. Kenapa sih susah banget? Tapi kalau untuk pembangunan masjid, aduh Tuhan, cepat banget ya CC-nya. Pembangunan gereja kenapa susah banget, Bapak, Ibu? Tolong dong pemerintah pusat ini didengarkan, maksudnya didengarkanlah keluhan-keluhan dari saudara-saudara kita Kristen ini. Mereka juga butuh ketenangan dalam beribadah. Mereka juga butuh tempat ibadah loh gitu. Sekarang katanya, oh tidak ada surat izin dari pemerintahan. Nah, pertanyaannya ketika diurus, situ kan juga yang mempersulit. Emang kenapa sih kalau orang Kristen itu melaksanakan ibadah terganggu? Berkurang iman kalian. Sebenarnya ini hanya oknum-oknum aja ya lah ya. Kita tidak bisa pukul rata ini, contohnya kita bilang muslim. Enggak semua muslim begitu ya. Tapi hanya oknum saja. Nih, tapi cobalah kalian itu ya, yang di tempat mayoritas Kristen nih ya. Apakah pernah nggak ada penolakan itu pembangunan masjid? Tidak pernah loh. Coba pergi kalian ke Nias itu, ke Nias ya. Kamu mau dirikan berapa masjid pun nggak apa-apa, kamu mau dirikan berapa masjid pun. Yang penting itu tanah milik kamu, terus kamu urus kepada pemerintahan, akan di-ACC kok. Kita juga akan memberikan mendukung kok gitu loh. Tapi kenapa di Pulau Jawa ini susah banget sih dibangunnya gereja? Kata Bapak ini demi menegakkan keadilan. Keadilan yang mana, Pak? Keadilan yang mana? Nanya dengan nada lembut, ya. Kita bertanya dengan nada lembut ini. Dengan menutup rumah ibadah orang Kristen, apakah orang-orang Kristen itu adil bagi mereka? Itu kurasa adil. Coba dong, ya ampun Tuhan, dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dari Pak Presiden Prabowo, dari Pak Wakil Presiden Pak Gibran, tolong dong. Kalau memang, kenapa sih susah banget izin pembangunan gereja itu? Aduh Tuhan. Itu hak warga Indonesia loh itu. Haknya sebagai warga Indonesia mempunyai tempat ibadah. Yang penting kan itu bukan tanahmu loh, Pak. Baru masih kita kemarin Jumat Agung, udah ada gereja mau ditutup ya. Dan kalian tahu oknumnya, ya tahu lah kalian itu ya siapa ya. Pernyataan sekaligus sanksi kalau mengadakan kegiatan itu. Nah itu dia dibongkar, pelangkatnya udah dicabut ya kan. Terus katanya ini disanksi nih ya, kalau melakukan kegiatan ini lagi disanksi. Dan kalian dengar selanjutnya ini, dengar. Oleh karena itu sebetulnya ini murni adalah penegakan hukum. Ini murni adalah penegakan hukum. Murni penegakan hukum. Dan ada lagi, dengar. Ini murni adalah sebagai bentuk keadilan. Sebagai bentuk keadilan, ku copotlah gereja kalian ini. Itulah, ya. Terus ada lagi. Oleh sebab itu, janganlah permasalahan ini dibesar-besarkan, dan kami mohon tetap menjaga kerukunan di antara kita semua. Kerukunan. Udahlah. Apakah itu bakalan diurus oleh pihak yang berwajib? Aku kurang tahu. Apakah tunggu viral dulu? Nah, ini aku bantu viralin ya. Jadi buat teman-teman bantu viralin, buat di repost, yang terserah lah, oke? Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan.
Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, para pencinta Jala Bagian dan para pengikut Kristus yang setia. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu membantu pelayanan yang kita lakukan di pedalaman Mentawai. Baik secara doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan yang kita lakukan ke dalam doa semua Bapak Ibu. Karena pertengahan bulan ini atau akhir bulan ini saya bersama dengan Bang JDP kembali ke pedalaman Mentawai, ke dusun yang sudah saya masuk kemarin Bapak Ibu untuk memfollow up mu'alaf yang sudah kembali kepada Tuhan. Mu'alaf yang sudah kembali kepada Kristus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafan agar lewat pelayanan kita anak-anak Tuhan di pedalaman itu bisa dikuatkan, bisa diteguhkan imannya, dan mu'alaf yang sudah kembali kita bisa mentori supaya mu'alaf yang sudah kembali itu bisa menjangkau teman-temannya saudaraku. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya secara pribadi sangat membutuhkan doa dan dukungan Bapak Ibu semuanya. Nah saudaraku, para pencinta Jala Bagian dan para pengikut Kristus setia, bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama melihat, menyaksikan cuplikan video di awal tadi? Terjadi lagi dan lagi Bapak Ibu. Ada saja orang yang tidak senang terhadap orang Kristen beribadah. Mereka tidak senang, mereka tidak suka. Setiap ada orang yang beribadah, mereka selalu menanyakan izinnya. Kita beribadah kok harus ada izin sama mereka? Ini yang saya sangat bingung Bapak Ibu. Sangat bingung. Kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Di situ tidak ada huru hara. Tidak memakai pengeras suara. Tidak memakai toa. Kok bisa-bisanya kita harus minta izin sama mereka? Lalu ketika kita minta izin Bapak Ibu, izinnya itu tidak diberikan. Bukan saja dipersulit, tidak diberikan, tidak dikeluarkan. Bayangkan, saya mendapatkan kabar, izin itu sudah diurus mulai tahun 2023. Sampai tahun 2026 ini Bapak Ibu, sudah hampir pertengahan tahun 2026, izin itu belum dikeluarkan. Artinya Bapak Ibu, memang izin itu tidak diberikan. Makanya sudah 3 tahun tidak keluar izin. Jadi alasan mereka apa? Tidak ada izin. Kenapa alasannya seperti itu? Supaya kita tidak boleh beribadah. Supaya kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, tidak perlu lagi kita minta dukungan sama pemerintah, sama pihak yang berwajib. Saudara lihat, pihak yang berwajib pun dalam hal ini adalah oknum-oknum Satpol PP ada di situ bersama dengan warga untuk menyegel tempat doa. Ini luar biasa, tempat doa. Tempat anak-anak Tuhan berkumpul untuk berdoa. Tempat anak-anak Tuhan berkumpul untuk memuji, memuliakan Tuhan. Memang kuasa kegelapan Bapak Ibu tidak akan tinggal diam di mana ada 2-3 orang berkumpul untuk memuji Tuhan. Mereka memang alasan utamanya adalah izin. Selalu itu, izin. Alasan utamanya izin. Padahal Bapak Ibu, kalau kita renungkan, tujuan mereka sebenarnya bukan itu. Tujuan mereka memang supaya kita tidak beribadah. Dan tujuan utamanya apa? Supaya kita masuk ke dalam agama tersebut. Itu senang mereka Bapak Ibu. Coba semua orang yang ada di tempat doa tersebut Bapak Ibu, masuk ke agama sana. Tidak perlu izin. Tidak perlu minta izin. Langsung izin diberikan. Bahkan dibangun tempat untuk beribadah. Tapi kita harus menyangkal Yesus. Masuk ke agama mereka. Selama kita beribadah kepada Bapa Yahweh yang kita kenal lewat pribadi Adonai Yeshua HaMashiach Yesus Kristus. Selama itu Bapak Ibu dipersulit izinnya. Kecuali gereja yang sudah mendapatkan izin duluan. Mungkin juga mereka menyesal memberikan izin Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau gereja baru, tempat doa baru, kita buat, kita bangun, kita minta izin, walau semuanya itu sudah lengkap, prosedurnya sudah kita lakukan sesuai dengan prosedur, tetap izin dipersulit. Tidak akan diberikan izin. Tapi kalau kita menyangkal Yesus lalu masuk ke agama mereka, itu tidak perlu minta izin sama pemerintah untuk bangun musala misalnya, untuk bangun masjid misalnya, untuk bangun tempat sholat misalnya. Itu tidak perlu minta izin sama pemerintah.
kasih aja izin. Ini luar biasa saudaraku. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Viralkan. Kita harus memviralkan supaya dunia melihat. Surga beserta dengan isinya melihat. Bila perlu neraka pun melihat apa yang terjadi di bangsa dan negara ini Bapak Ibu. Betapa sulitnya kita beribadah. Betapa sulitnya kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Betapa sulitnya anak-anak Tuhan berkumpul, sekedar berdoa, sekedar sharing firman Tuhan Bapak Ibu. Harusnya yang harus mereka reziakan untuk izin atau tidak izinlah tempat-tempat maksiat. Tempat-tempat orang melakukan maksiat, sabung ayam, mabuk-mabukan. Tapi ini jarang sekali kita dengar. Yang sering kita dengar adalah mereka selalu mempermasalahkan izin gedung gereja, izin tempat berdoa, izin tempat beribadah. Kita yang beribadah, kita harus minta izin sama mereka, saudara. Ini luar biasa, saudara. Itu yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu viralkan. Agar dunia melihat bagaimana orang Kristen atau Katolik diperlakukan di bangsa dan negara ini. Yang kedua Bapak Ibu, kita berdoa kepada Tuhan. Kita serahkan permasalahan ini semua kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Alkitab di Perjanjian Lama, bagaimana ketika Fir'aun tidak memberikan izin orang Israel untuk beribadah kepada Elohim. Tidak diberikan izin, tidak diizinkan, sehingga mereka harus ibadah secara sembunyi-sembunyi. Bahkan di saat itu mereka dalam masa teraniaya, masa diperbudak. Sampai-sampai Tuhan mengutus Musa bersama dengan Aharon untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan Fir'aun. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Pada masa itu kalau kita membaca firman Tuhan, pada masa itu orang-orang Israel berkumpul, bersehati, mereka kompak saudaraku, berdoa memuji Tuhan. Berdoa berseru kepada Tuhan. Berdoa meminta belas kasihan Tuhan. Sehingga Tuhan di tempat yang maha tinggi, Alkitab mencatat, melihat penderitaan orang Israel, melihat dan mendengar doa orang Israel, dan Tuhan bertindak. Sehingga Tuhan mengutus Musa dan Aharon untuk mengeluarkan orang Israel dari perbudakan Mesir. Ini yang harus kita lakukan. Kita doa sungguh-sungguh Bapak Ibu. Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Kita teriak sama Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Jangan kita meminta pemerintah supaya pemerintah turun tangan. Tidak akan Bapak Ibu. Semua merekanya itu. Semua mereka. Jadi percuma kita minta sama mereka. Cukup kita minta sama Tuhan, saudara. Cukup kita minta sama Tuhan. Tuhan pasti turun tangan. Tuhan tidak akan membiarkan kita seperti ini ditindas terus. Menderita terus. Sulit untuk beribadah. Begitu juga saudaraku. Kita, kalau sudah Tuhan dengar doa kita, jangan lagi kita seperti orang Israel. Ketika orang Israel didengar doa dan dijawab doanya oleh Tuhan, mereka bersungut-sungut di padang pasir. Sehingga mereka tidak sampai ke tujuan. Jadi harus fokus kita kepada Tuhan tetap. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Mau dalam masa penderitaan maupun sudah bebas dari penderitaan, kita tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan baik dengan Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana terjadinya pemulihan di bangsa dan negara ini. Terjadinya pertobatan di bangsa dan negara ini Bapak Ibu. Ini yang harus kita lakukan. Dan yang selanjutnya saudaraku, jangan mudah kita atau jangan cepat-cepat kita membangun tempat ibadah lagi. Biarlah tempat ibadah yang sudah ada kita pergunakan untuk beribadah ke situ. Yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah bagaimana menguatkan iman satu sama yang lain saudaraku. Kita kuatkan imannya. Jangan sedikit-sedikit, jangan sebentar-sebentar kita bangun tempat ibadah. Bangun tempat ibadah, bangun tempat ibadah. Enggak usah lagi saudaraku. Cukup tempat ibadah yang sudah ada. Ya, jangan lagi kita bangun. Cukup tempat ibadah yang sudah ada. Dan kita kuatkan jemaat-jemaat Tuhan menjadi jemaat yang militan. Anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang militan.
menjadi penuai di akhir zaman. Kita persiapkan jemaat untuk menjadi penuai di akhir zaman. Kita persiapkan jemaat untuk menjadi penginjil yang militan, menjadi misionaris untuk memberitakan Injil. Karena banyak orang di sekitar kita yang masih tinggal dalam kegelapan Bapak Ibu, masih tinggal dalam ikatan agama. Jadi mereka Bapak Ibu butuh kita untuk menolong mereka supaya mereka mendapatkan jawaban dari setiap apa yang selama ini mereka cari. Mendapatkan jalan yang benar, mendapatkan jalan menuju ke surga, mendapatkan thariq ilal jannah, mendapatkan cahaya surga, nurul minal jannah, cahaya dari surga. Ini adalah tugas anak-anak Tuhan. Memperlengkapi, mendoakan satu sama yang lain, memperlengkapi satu sama yang lain Bapak Ibu, memperlengkapi jemaat Tuhan supaya menjadi jemaat yang militan Bapak Ibu. Ini yang harus kita lakukan. Jadi jangan lagi kita cengeng, mengadu kepada pemerintah, mengadu kepada pihak yang berwajib. Tadi ada pihak yang berwajib di situ, yaitu Satpol PP Bapak Ibu. Menyegel tempat tersebut dengan alasan izin belum keluar. Dan tidak akan keluar-keluar izin saudaraku. Tidak akan keluar-keluar. Jadi sudah saatnya kita kembali ke Alkitab. Masuk ke rumah, berdoa di rumah, baca firman di rumah. Kalau kita ke gereja, cari gereja di mana gereja yang sudah ada izin. Di situ kita beribadah. Sudah saatnya anak-anak Tuhan bergandengan tangan. Bersehati. Kompak. Bukan kompak untuk melawan. Bukan kompak untuk berperang. Melawan karena mereka ganggu ibadah kita. Bukan. Tapi kita kompak. Dalam hal-hal positif. Kita harus tunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman. Orang yang beriman. Orang yang penuh dengan belas kasihan. Ada kasih. Ada sukacita, ada kesabaran, ada penguasaan diri, ada pengendalian diri, dan ada pengampunan. Kita berdoa supaya Indonesia dipulihkan, supaya terjadi pertobatan di bangsa dan negara ini. Ini tugas kita semuanya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu dikasihi Tuhan, beginilah terus-terusan yang terjadi di bangsa ini. Ya, saya tetap mengajak kita semuanya untuk bersehati, berdoa, saling membangun, saling menguatkan, bergandengan tangan, bekerja sama, dan bekerja bersama-sama. Jangan saling menunjuk, jangan saling menyalahkan. Tapi mari kita bergandengan tangan, berdoa. Mari kita bersehati, berdoa. Mari kita kompak dalam hal doa Bapak Ibu. Tuhan di tempat yang maha tinggi, yang bertahta di dalam kerajaan surga, mendengar doa kita. Doa orang benar besar kuasanya. Jadi saudaraku, saya mohon pertolongan Bapak Ibu tetap selain sama Tuhan. Dan Tuhan pasti memakai Bapak Ibu semuanya untuk membantu pelayanan yang kita lakukan di pedalaman Mentawai. Nah, saya akan bawakan infokus ke pedalaman Mentawai. Saya sudah belikan juga Starlink Mini dan juga powerbank portable yang kapasitas besar. Dan di pedalaman Mentawai nantinya kita akan nobar, nonton bareng bersama dengan para mu'alaf atau jemaat-jemaat Tuhan yang ada di dusun terpencil di Mentawai. Dan kita akan putarkan kesaksian murtadin, dan juga debat Bang Edis TV, dan juga Bang RK, dan juga Bro Yosep, dan juga Pastor Jeki Sambiring. Kita akan putarkan itu Bapak Ibu. Kalau pengajaran di sana itu orang awam Bapak Ibu ya. Bahasa Indonesia saja agak sulit mereka mengerti, mereka pahami. Jadi kalau saya ke sana itu harus ada Pak Ian yang mendampingi saya bersama dengan Bang JDP. Karena ketika mereka sulit menangkap apa yang kami sampaikan, maka Pak Ian yang menerjemahkan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memakai Bapak Ibu semuanya dan kita bisa bergandengan tangan dalam hal memberitakan Injil Bapak Ibu. Jadi ke depan nantinya saya akan juga tunjukkan kepada Bapak Ibu apa yang saya lakukan di pedalaman Mentawai. Kalau selama ini saya hanya tunjukkan foto Bapak Ibu. Tetapi ke depan nantinya saya akan tunjukkan semuanya apa yang kita lakukan. Saya rasa sudah saatnya kita benar-benar menunjukkan ya, bukan lagi kita sembunyi-sembunyi. Kalau mereka berani, kenapa kita takut saudaraku? Mereka selama ini berani menunjukkan
Apapun yang mereka bahas tentang Alkitab, mereka berani tunjukkan. Dengan cara apapun menafsirkan Alkitab, mereka berani. Saya tidak mentafsirkan kitab mereka. Saya hanya wawancara, saya hanya diskusi dengan para mu'alaf di Mentawai. Dan bagaimana respon mereka terhadap apa yang saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat langsung. Ini tujuan saya Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat agar pelayanan kita di pedalaman Mentawai itu untuk merebut jiwa-jiwa yang hilang itu benar-benar berbuah manis, berbuah lebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, kenapa saya selalu sampaikan di media sosial, khususnya di komunitas channel Injil Habagit? Karena Bapak Ibu lah yang memberkati pelayanan saya bersama dengan Bang JDP. Di komunitas channel Bang JDP juga dikasih tahu apa yang selama ini kami lakukan. Supaya tidak ada orang-orang tertentu, supaya karena semua ini Bapak Ibu, Tuhan memakai Bapak Ibu untuk membantu pelayanan kami di pedalaman. Baik dengan doa, dengan dana, Bapak Ibu sering memberikan semangat kepada kami. Bapak Ibu selalu mendoakan kami, Bapak Ibu selalu mensupport kami. Maka kami memberitahukan kepada Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Waruh Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtabin. Terima kasih.